bertentangan atau yang menimbulkan sebuah polemik seperti itu ya, tentang seseorang atau individu atau sebuah organisasi. Nah, isu ini bisa bermunculan dalam bentuk sebuah opini atau pernyataan yang bisa dikemukakan melalui kata-kata, isyarat, atau cara-cara lain yang mengandung arti tertentu. Slide selanjutnya. Nah, bagaimana sih cara kita dalam cara pemilihan isu yang baik seperti itu ya? Yang pertama adalah relevansi, yang dimana ketika kita nantinya mencari sebuah isu atau mengkaji sebuah isu, harapan terbesarnya adalah apakah isu ini masih relevan seperti itu teman-teman sekalian. Karena yang kan kita tidak tahu nih mengenai arus-arus terjadinya terkait isu. Nah, ketika nantinya isu ini sudah menjadi atau meluas seperti itu ya. Nah, apakah masih relevan, dikatakan relevankah isu ini untuk kita kaji seperti itu secara bersama. Nah, terus adanya urgensi. Ketika kita nantinya berbicara tentang isu, tetapi kita tidak tahu nih urgensi dari isu ini apa. Nah, jadi kita harus menentukan terlebih dahulu urgensi ini apa yang diangkat oleh isu ini seperti itu. Dan signifikankah terkait yang ada di Indonesia sendiri seperti itu. Contohnya saja kita ambil saja yaitu RUU Kefarmasian. Nah, RUU Kefarmasian ini sampai sekarang masih relevan karena memang ketika kita berbicara RUU berarti kita berbicara tentang payung hukum tertinggi yang ada di farmasi sendiri seperti itu. Nah, urgensinya apa? Urgensinya adalah ketika kita berbicara tentang RUU Kefarmasian, otomatis kita memiliki apa ya? Payung hukum kita itu tidak ada kan. Jadi urgensinya adalah kita meminta hak kepada pemerintah yang berperan besar untuk menciptakan sebuah legalitas kita untuk bisa berjuang bersama teman-teman kesehatan lainnya seperti itu. Kita ingin mendapatkan penyamarataan terkait tentang RUU kefarmasian tersebut seperti itu. Nah, signifikankah di Indonesia? Sangat signifikan teman-teman karena memang ketika kita berbicara tentang RUU kefarmasian otomatis kita mendapatkan sebuah payung tertinggi lah seperti itu. Nah, mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana sih caranya langkah pembuatan isu? Nah, pertama, langkah pembuatan isu adalah pengumpulan isu, yang dimana ketika kita di mana fase ini merupakan brainstorming lah, di mana kita murni untuk mengumpulkan isu-isu yang ada tanpa analisa lebih lanjut seperti itu. Bertujuannya adalah untuk memperluas jangkauan pemikiran sehingga kita tuh tidak ada isu-isu yang luput dari yang kita ketahui seperti itu. Kan berbicara tentang kesehatan, otomatis kita berbicara tentang sebuah hal yang tidak pernah mati. Isu itu bakalan terus bermunculan. Nah, jadi adalah pengumpulan isu ini adalah gunanya untuk kita mencari seperti itu, mencari isu-isu, terus belum kita analisis benar-benar tok isu seperti itu. Nah, lalu ada kita klasifikasi. Nah, setelah dari kita mengumpulkan isu, kita klasifikasi nih. Kita list terlebih dahulu nih isu. Kita klasifikasikan ruang lingkupnya apa, terus temanya apa, kepada siapa yang akan kita tujukan isu ini seperti itu, kepada stakeholder semisal DPR RI kah, terus presiden kah, atau yang banyak lagi teman-teman terkait stakeholder. Nah, jadi kita list sudah dari kita kumpulkan, kita list, kita klasifikasikan ruang lingkupnya, semisal kesehatan ini, terus temanya apakah terkait tentang rancangan undang-undang kefarmasian, terus ini stakeholdernya ke arah mana, apakah benar stakeholdernya ke arah PDIAI atau PPIAI ataupun langsung ke DPR seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada filterisasi, yang dimana kita memfilter isu-isu tersebut, kita men-screening isu seperti itu. Nah, lalu ada hipotesa, yang dimana sebuah analisa atau hipotesis praduga mengenai isu yang diangkat yang nanti kita kuatkan dengan sumber-sumber yang menguatkan isu tersebut seperti itu. Nah, lalu ada kita mencari data dan mereferensi
cari data dan referensi ini dari mana seperti itu. Yang pertama dari media cetak, kita bisa melihat itu dari koran ataukah yang lain sebagainya. Terus kita bisa wawancara nih, kita bisa mengundang beberapa pemateri stakeholder. Semisal kita bisa mengundang terkait RUU Kefarmasian, PPIAI kita bisa hadirkan. Kenapa payung hukum tertinggi kita sampai sekarang belum ada? Nah, kita hadirkan, kita wawancara seperti itu. Nah, lalu ada media elektronik. Nah, media elektronik sekarang itu sudah canggih, sudah meluas dan menyebar, yang dimana sampai anak kecil pun bisa dalam memakai media elektronik seperti itu. Nah, jadi media elektronik ini harus kita manfaatkan dan harus kita gunakan sebaik mungkin seperti itu. Nah, berbicara di media elektronik, kita punya farmasetika.com, kita punya terkait berita-berita yang memang teraktual dan terkini seperti itu. Mungkin bisa dijadikan sebuah referensi. Nah, lalu kita bersama audiensi stakeholder. Nah, setelah kan ada wawancara nih, terus kita sudah melalui beberapa tahapan, terus kita audiensikan kepada stakeholder seperti itu, terkait memang isu-isu yang menjadi urgensi atau krusial lah bagi kita semua seperti itu. Nah, terus yang keenam adalah analisis sebuah isu, yang dimana kita mengkaitkan isu yang kita dapatkan dengan sumber dan dilengkapi dengan analisis logis. Jadi kita mengkaitkan isu, lalu kita berikan tanggapan-tanggapan kita analisisnya seperti apa, analisis logis seperti itu teman-teman sekalian. Nah, lalu rekomendasi format terkait isu ataupun dalam esai sebenarnya ada beberapa langkah seperti itu ya. Yang pertama adalah latar belakang mengapa sih memang kita mengambil sebuah isu ini. Katakanlah semisal nih teman-teman mau mengambil RUU Kefarmasian. Nah, kenapa sih yang melatar belakangi RUU kefarmasian ini harus ada, harus kita kaji seperti itu teman-teman ya. Nah, contohnya kita ambil saja latar belakangnya adalah RUU kefarmasian ini timbul karena keresahan-keresahan mahasiswa farmasi atau keresahan-keresahan aspirasi dari masyarakat farmasi itu tidak didengar. Yang dimana kita ketahui sendiri ketika kita berbicara RUU kefarmasian, di dalam RUU kefarmasian itu harus yang dimana secara umum atau secara global membahas terkait sumber daya alam, sumber daya manusia, tindak tanduk apoteker, lalu pendidikan, penyamarataan pendidikan, dan masih banyak lagi. Nah, itu menjadi latar belakang kita terkait kita mengangkat isu ini seperti itu. Nah, terus setelah dari latar belakang, kita mengidentifikasi masalah. Nah, apa sih masalah yang timbul terkait RUU kefarmasian ini? Yang pertama, RUU kefarmasian itu tidak kunjung hadir sampai sekarang, sampai detik ini. Kita selalu dijanjikan terus-menerus, tetapi tidak dihadirkan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita butuh nih payung hukum tertinggi, karena kita cuma hanya bisa mendapatkan PP nomor 59 tahun 2006 atau 2009 seperti itu. Nah, jadi PP ini, peraturan pemerintah ini tidak lebih tinggi kuasanya dibandingkan undang-undang seperti itu teman-teman. Makanya kita meminta kepada pemerintah untuk segera hadirkan hak-hak yang memang patut kita perjuangkan agar adanya penyamarataan terkait organisasi kesehatan lainnya seperti itu. Itu identifikasi masalah. Nah, pembahasan terkait RUU kefarmasian. Kita jabarkan RUU kefarmasian ini secara lengkap dan secara secara pas lah ya seperti itu terkait pembahasannya kenapa RUU kefarmasian itu hadir, dan RUU kefarmasian itu hadir pada tahun berapa saja, dan RUU kefarmasian itu kita dapatkan itu apa seperti itu, PP nomor 50, ada KPP atau ada segala macam dan sebagainya seperti itu. Nah, lalu adanya rekomendasi solusi. Rekomendasi solusi ini adalah jadi rekomendasi solusi ini kita sudah mengkritik nih. Jadi kita harus memberikan sebuah solusi yang membangun lah kepada pemerintah seperti itu. Nah, solusinya adalah seperti apa? Yang pertama, ketika mereka mau membentuk sebuah rancangan undang-undang, otomatis melibatkan kita seperti itu. Dan kita meminta kepada pemerintah terkait bahwasanya kami membutuhkan hak kami sebagai mempunyai legalitas tertinggi seperti itu untuk diakui. Nah, seperti itu. Lalu penutup. Nah, mungkin setelah dari rekomendasi format itu penutup
sekedar atau mengingatkan kembali atau bagaimana seperti itu. Nah, lalu kita memfollow up ini apa? Seperti kita mempublikasikan seperti itu. Kita memfollow up ulang seperti itu. Nah, lalu yang kesembilan ada peninjauan kembali, yang dimana kita meng-cross check lagi nih terkait apakah memang ada yang tipu atau memang bahasanya yang kurang berkenan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah publikasi. Nah, setelah kita dari peninjauan kembali sudah kita cross check nih kata-katanya tidak kata-katanya sudah benar atau pas lah dalam segi apa ya dalam segi di masa sekarang ini, karena ketika kita berbicara tentang apa yang mengkritik otomatis kita juga harus mengingat ada poin-poin UU ITE yang agak menjegal kita seperti itu. Jadi gunakanlah memang bahasa yang bisa diterima seperti itu. Nah, lalu ada publikasi. Kita mempublikasikan apa ya yang sudah kita bahas dan sudah kita rancangkan tadi seperti itu terkait langkah pembuatan isu. Nah, mungkin yang terakhir. Nah, yang terakhir ada tips membuat kajian yang baik. Yang pertama adalah kita meriset. Setelah kita meriset, karena berbicara tentang isu kita tidak mungkin kan langsung menyaplok saja seperti itu. Jadi kita harus meriset adanya urgensi, terus apalagi yang akan kita bahas dan lain sebagainya, itu perlu kita riset. Nah, lalu yang kedua adanya kita perkaya wawasan. Kita harus baca terlebih dahulu nih, harus kita saring terkait perkataan-perkataan atau memang komentar dari beberapa hal seperti itu, baik itu dalam pemerintah dan lain sebagainya. Kita harus perkaya wawasan terlebih dahulu. Nah, setelah kita memperkaya wawasan, kita kuatkan idealisme kita. Kita mau ke arah mana ini dalam membuat kajian ini? Apakah kita memang pro kepada pemerintah atau memang kita kontra kepada pemerintah seperti itu. Jadi kita harus menguatkan idealisme untuk apa ya? Untuk bisa pas lah dalam membuat kajian seperti itu. Mungkin ini adalah slide yang terakhir ya, karena ketika kita berbicara tentang pengajian itu tidak terlalu rumit teman-teman secara konsepannya, tetapi pada saat pelaksanaannya memang ada beberapa yang kurang, seperti teman-teman ketika kita membuat kajian itu salah satunya adalah kesalahan terbesar kita biasanya tidak mau mencoba atau kita takut dalam pemilihan kata. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah kata-kata atau kajian seperti itu ya, teman-teman pasti memikirkan ini jelek atau ini tidak terlalu bagus. Jadi ketika nantinya teman-teman sudah membuat ke bab pertama atau bab kedua atau setengahnya, teman-teman berhenti seperti itu. Jadi itu sih yang apa ya, secara teknis kenapa kajian ini agak susah untuk dibuat. Nah, mungkin moderator kita bisa langsung interaktif terkait tanya jawab atau diskusi. Oke, mungkin kalau aku kecepatan, tolong kasih tahu ya, karena uh, pembawanya memang seperti ini. Jadi kalau misal ada beberapa part yang tidak terdengar, mungkin part yang tidak tersampaikannya dengan baik, mungkin bisa dikasih tahu seperti itu ya. Oke, baik. Acara selanjutnya sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand atau bisa bertanya melalui kolom chat.
Baik, untuk Kak Nilna Saadatina, dipersilakan. Baik, sebenarnya suara aku tadi. Belum, Mbak, itu masih di. Nah, Sekarang terdengar. ya sudah terdengar. Mbak Nadia. Jadi kan dari satu MPS itu untuk isinya tuh menurut Oke, mungkin izin masuk terlebih dahulu ya moderator ya. Eh, di saya kurang kedengeran seperti ya terkait pertanyaannya. Mungkin dari moderatornya sudah dapat terkait pertanyaannya apa bagaimana? Ya, sebentar Kak, masih ada kendala. Oke, baik. Terima kasih moderator. apa suaranya terdengar? Jadi ini Mbak Nadia. Jadi kan dari Kasat UNTP ini baru mau pertama kali untuk mengadakan pembuatan kajian, Mbak. Nah, rencananya itu kami tuh mau ngangkat soal isu yang ada di kampus. Nah, menurut Mbak Nadia itu isu yang kayak gimana sih yang apa namanya? Yang pas untuk kita angkat gitu. Itu yang kayak apa? Terus gimana sih caranya kita itu kalau bikin kajian tuh biar nggak monoton kayak gitu aja. Kan kadang soalnya kalau bikin kajian tuh kadang tulisannya gitu kan monoton gitu. Terus satu lagi Mbak mau nanya juga soal kalau bikin kajian itu kan tadi kan Mbak Nadia itu bilang kadang per babnya itu bingung lah ya. Untuk kajian sendiri itu memang ada kayak struktur babnya gitu atau bebas kita mau bikinnya kayak apa Mbak? Mungkin gitu. Oke, aku udah paham ya. Jadi secara garis besar pertanyaannya adalah pembuatan kajian pada saat di kampus gitu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kan di kampus ini kondisi kampus itu kondisi teman-teman lah yang mengetahui seperti itu. Nah, kalau di tempatku tuh biasanya adalah UKT. Jadi teman-teman dari Kasrat Unsur sendiri itu membahas terkait apa ya penurunan UKT seperti itu. Nah, jadi eh, teman-teman yang mengetahui kondisi lingkungan teman-teman, jadi teman-teman yang bisa meninjau nih apa sih yang memang perlu kita angkat seperti semisal UKT atau memang yang kedua adalah ketika adanya pembatasan ya pembatasan kegiatan di UMPP seperti itu sendiri seperti itu. Nah, mungkin nanti teman-teman dari Kasratnya bisa kayak membuka sebuah kotak saran atau kotak aspirasi yang menjembatani keresahan-keresahan aspirasi dari
mahasiswa farmasi UMPP sendiri seperti itu. Karena isu ini timbul karena adanya sebuah keresahan, bentuk keresahan seperti itu. Jadi mungkin bisa keresahan ini bisa Kasrat UMPP ini tampung melalui bank aspirasi atau bagaimana seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana sih caranya membuat kajian yang tidak monoton seperti itu ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita mau upload nih ke dalam media sosial lah seperti Instagram ya gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu nih kayak ada contoh terkait semisal nih kemarin aku sudah mengkaji terkait etilen glikol dan di etilen glikol yang ada di Isma Farsi Sumatera 2. Nah, pertama itu judulnya harus unik. Jadi kita para pembaca itu eye contact seperti itu. Jadi langsung terpanah, langsung mau baca terkait kajian kita. Nah, seperti kan contohnya saja aku ngambil mengenal EG dan DEG si pembunuh anak-anak. Nah, jadi kita harus memsituasikan pembaca itu tertarik dan langsung jatuh hati kepada tulisan kita seperti itu. Nah, di dalamnya ada seperti kita secara garis besar kita apa ya? Pertama itu kasih tahu terlebih dahulu nih terkait apa sih etilen glikol dan di etilen glikol, lalu ada kenapa ini bisa dikatakan jadi sebuah isu, apa sih yang berbahayanya. Nah, ada 3 zat kimia yang berbahaya, lalu kita masukkan di sana seperti itu. Nah, apa sih yang memang terjadi ketika kita berbicara etilen glikol dan di etilen glikol ketika masuk ke dalam tubuh manusia seperti itu. Nah, lalu ada efek sampingnya. Lalu juga ada beberapa part yang memang kita mencoba rilis obat kajian dan lain-lain seperti itu. Nah, lalu ada tanggapan berupa opini kita, bagaimana sih penyikapan sikap kita terkait isu yang sudah kita kaji seperti itu. Apakah kita mendukung nih terkait pemerintah untuk EG dan DEG seperti itu. Nah, jadi poin yang pertama adalah di judul teman-teman. Jadi judul itu harus eye-catching, baru pembaca itu bisa tertarik terkait kajian kita seperti itu. Nah, tambahkan kata-kata yang memang jelas, padat dan singkat seperti itu. Jadi mereka juga tidak bosan dalam membaca tulisan kita seperti itu. Nah, lalu ada struktur bab. Nah, ketika kita mengenai kajian itu ada memang struktur babnya seperti itu teman-teman, seperti latar belakang. Terus karena ketika kita mengangkat sebuah isu, ketika kita tidak tahu latar belakangnya apa, kita tidak bisa nih menentukan isu ini seperti itu. Nah, ada latar belakang, terus agensinya bagi kita apa seperti itu. Apa sih yang memang hal genting apa yang mendasari isu ini seperti itu. Nah, lalu ada penguatan isu atau memang langkah kita ke depannya kepada pemerintah apapun kepada masyarakat yang ingin kita tuju seperti itu. Nah, lalu penutup. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan apa kurang jelas ya? Sudah jelas belum ya? Udah jelas, Mbak. Makasih ya. Berarti Sama-sama. kalau misal bikin kajian begitu tuh emang ada struktur bakunya ya, Mbak? Iya, ada struktur baku. Tapi terkadang kalau aku nulis tuh kan kalau struktur kita berpatokan ke dalam struktur baku, kita terikat gitu kan. Nah, aku tuh biasanya mengalir seperti itu. Tapi ya kita harus tahu dulu kayak latar belakang itu harus muncul, terus urgensinya harus muncul, dan lalu dan selesai dari urgensi adalah tanggapan kita mengenai hal itu. Jadi teman-teman boleh memakai pedoman itu atau juga boleh mengalir seperti itu. Tapi kita juga paham nih ada aturan-aturan seperti itu. Udah paham belum ya? Iya, udah. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya, Mbak Nadia.
Boleh, silakan. Kan nama saya Afinadia Fitriani. Mau tanya, untuk pemilihan kata dalam pembuatan kajian itu lebih baik dengan bahasa baku atau mungkin kalimat-kalimat yang mudah dipahami atau sering didengar ya, Kak? Oke, jadi pemilihan kata itu bebas, teman-teman, diksinya bebas. Nah, kan aku bilang tadi kan harus eye-catching ya. Jadi penentuan, jadi pilihlah kata yang, misal nih ada perumpamaan, itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi jangan kita membawa ranah ke dalam kayak menjudge kasar atau kotor seperti itu. Tapi perumpamaan-perumpamaan yang baik seperti itu katanya. Semisal nih hak-hak gitu, hak-hak mahasiswa farmasi. Mungkin boleh teman-teman masukkan seperti itu. Jadi pemerintah pun tahu, oh ini seperti ini, dan mungkin pembaca pun juga agak monoton dan bosan seperti itu. Jadi pilih sesuai diksi yang memang teman-teman jangan terlalu baku, tapi masih harus mengingat ranah-ranah kesopanan seperti itu. Terima kasih Mbak Nadia jawabannya. Sama-sama. Izin bertanya, Kak. Sebelumnya suara saya masuk nggak? Masuk. Oke, izin bertanya. Untuk pemilihan sumber untuk pembuatan kajian itu harus yang bagaimana ya, Kak? Agar tidak menyalahi keadaan isu yang sedang dibahas. Terima kasih. Oke, mungkin ini media referensi ya. Iya, Kak. Nah, biasanya kan kita tuh ada apa ya, terkait referensi sendiri ya, terutama di bidang farmasi. Nah, biasanya aku tuh mendapatkan informasi-informasi di media sosial seperti IG, kayak di farmasetika.com. Nah, itu kan sering tuh membahas terkait isu-isu teraktual, terkini, dan terpercaya seperti itu. Nah, aku biasanya menggunakan media farmasetika.com, terus mencari informasi yang lainnya, dan lain sebagainya macam. Nah, semisal nih, ada lagi kalau misalnya eh, contoh lah saja ya RUU kefarmasian. Nah, RUU kefarmasian itu kan di DPR masuk ke prolegnas prioritas atau enggak. Nah, kita cari di webnya DPR langsung seperti itu. Jadi langsung ranahnya memang terpercaya lah seperti itu. Udah menjawab belum ya? Iya, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Sama-sama. Kak,
Nadia, izin tanya terkait dalam pengajian isu kan salah satunya itu penentuan isu dari beberapa isu yang akan diangkat gitu. Nah, misalkan kayak dari kemarin jadi misal seperti isu DEG kemarin itu kan tiap harinya ada info terbaru atau updatean dari mungkin dari web resminya itu kan lah. Apakah misalkan karena updatean itu setiap harinya berubah, apakah kita bisa mengambil isu tersebut untuk dibahas atau kita menunggu isu tersebut lebih kejelasannya itu bagaimana? Karena misalkan pada pembahasan awal itu kita langsung bahas, tapi besoknya itu ada perubahan dari web resminya pemerintah ataupun dari Kementerian Kesehatan, itu kan pasti bisa jadi bertolak belakang dengan pembahasan sebelumnya. Menurut Kak Nadia itu bagaimana? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kan memang ada beberapa part ketika kita berbicara kajian khusus atau kajian insidental ya, yang dimana kajian insidental ini kajian yang cepat atau memang kajian yang gawat darurat seperti EG dan DEG seperti itu ya. Nah, ketika aku mengkaji EG dan DEG itu, aku tunggu dulu 2 bulan. Jadi ada perkembangan isu, karena dari DEG dan EG sendiri pun itu perkembangannya sangat pesat dan lain sebagainya, seperti itu. Jumlah yang anak-anak yang meninggal, anak-anak yang menderita, terus rilis BPOM-nya yang lama, terus ada lagi rilis BPOM yang sirup-sirupnya ditahan atau memang tidak terkait izin edar, terus rentang dari EG dan DEG yang boleh dipakai itu berapa persen sih, seperti itu. Nah, jadi aku menunggu itu 2 bulan seperti itu. Jadi harus terus-menerus perkembangannya kita tunggu, lalu baru selesai dirasa memang isu ini sudah cukup atau memang perkembangannya sudah tidak lagi meningkat atau signifikan, baru bisa kita kaji seperti itu. Apa sudah menjawab ya? Ya Kak, sudah, terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Baiklah, acara diskusi sudah selesai. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Kajian adalah mengkaji atau merupakan kegiatan mengkaji suatu topik pembahasan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dari topik tersebut. Dalam pemilihan kajian harus relevan, urgensi, dan signifikan. Baik, acara selanjutnya penyerahan sertifikat kepada pemateri. Bagi panitia yang bertugas, dipersilahkan. Oke, aku terima ya sertifikatnya. Terima kasih banyak teman-teman OMPP yang sudah mengundang aku seperti itu ya. Maaf banget nih kalau misalnya dalam penyampaianku terdapat yang kurang berkenan atau memang terkesan cepat ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, bisa langsung chat aku aja, kita berdiskusi bareng-bareng seperti itu. Atau ke SA Kadepnya atau SA Kasatnya
bisa chat aku gitu terkait hal-hal yang memang ingin ditanyakan seperti itu. Terima kasih teman-teman. Belum. Baik, acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memimpin materi pada siang hari ini. Sebelum kita